Selamat siang. Salam. Selamat siang Bang Rido, Mas Denny. Ya, selamat siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mas Denny, Bang Rido, dan Bang Najib yang akan menyusul, ya sebagaimana saya sampaikan tempo hari, bahwa pada siang ini kita akan mendiskusikan tentang dampak COVID terhadap kewajiban hukum dan perjanjian. Nah, dampak ini tentu saja tidak bisa kita lihat secara horizontal saja. Orang bicara bahwa dampaknya hanya bagi masyarakat, tetapi bagaimana dampaknya secara vertikal, yaitu hubungan warga negara dengan negara sendiri. Nah, di beberapa negara saya pikir sudah ada pergeseran kebijakan, saya pikir. Jadi responnya ya selama ini berasumsi relasi antara warga negara itu bisa disahkan warga negara. Di pada sisi lain ada kompleksitas relasi. Jadi tidak hanya jikapun ada kegagalan relasi antara warga negara dan warga negara lain, tapi juga negara juga masuk. Tapi yang bisa kita lihat juga bagaimana sih relasi antara warga negara dengan negara? Karena pada sisi lain situasi yang agak rumit saat ini kan membuat kita harus berpikir ulang tentang relasi antara misalnya atau kewajiban antara tidak hanya warga negara dengan warga negara, tapi juga warga negara dengan negara sendiri. Misalnya soal laporan pajak misalnya, atau beberapa hal-hal lain yang terkait dengan kewajiban warga negara. Nah, untuk itu pada siang hari ini saya mengundang Mas Denny Indrayana. Saya pikir Mas Denny tidak perlu saya perkenalkan lagi. Mas Denny seorang pakar tata negara, dulu mengajar di Gajah Mada, dan saat ini juga advokat dan founder dari Integrity Law Firm. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang. Dan pada hari ini juga sudah akan bergabung dari IKADIN. Yang pertama Pak Rashid Ridho. Selamat siang Pak Ridho. Selamat siang, Mas Erwin. Dan yang akan bergabung yaitu Bang Najib. Bang Najib ini juga advokat senior, dulu mantan Ketua DPD IKADIN Yogyakarta, dan kemudian saat ini pengurus di DPP IKADIN. Bang Najib juga lebih banyak membantu atau berpraktik di pasar modal dan juga relasi atau membuat kontrak-kontrak antara warga negara dengan warga negara orang lain. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang kira-kira sejauh mana sih dampak situasi yang kita hadapi sekarang tentang baik kontrak maupun relasi antara warga negara dengan negara lain. Nah, pada hari siang ini saya berharap Mas Denny akan memberikan pengantar ludah. Kira-kira apa yang bisa kita baca dari Kepres atau status darurat kesehatan yang saat ini sudah disampaikan oleh Presiden, dan bagaimana seharusnya kita melihat situasi saat ini? Kira-kira apa maknanya Kepres pada yang disampaikan Presiden? Silakan Mas Denny. Mas Denny sudah mengirimkan presentasinya ke saya. Host nanti akan membantu untuk membantu atau men-share presentasi dari Mas Denny. Silakan Mas Denny. Terima kasih moderator, Pak Rashid Ridho, Pak Najib, semua peserta yang saya hormati. Saya ada bahan yang mudah-mudahan bisa ditampilkan ya, supaya karena akan lebih mudah untuk sama-sama melihat bahan yang telah saya siapkan, yang memang di-prepare untuk membantu agar pemaparan saya lebih mudah dipahami. Mungkin sedang proses ya. Iya. Baik, saya teruskan saja. Jadi, sebagaimana yang diminta oleh rekan-rekan panitia IKADIN, saya diminta bicara bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah untuk merespon COVID-19 ini terhadap kebijakan vertikal. Jadi istilahnya kebijakan vertikal, maksudnya antar
negara di satu sisi dengan warga negara di sisi yang lain. Nah, tentu saja sebelum ke sana, saya izinkan dulu, Mas Pak Erwin, moderator, ini waktunya berapa lama saya bisa mempresentasikan materinya? Ya, maksimal kita ada 10 sampai 15 menit, Mas. 10 sampai 15 menit ya. Cukup lah ya, Mas ini ya. Insya Allah saya usahakan, Mas. Ya, beberapa kan ini cuma konsep dasar yang bisa saya percepat saja. Tapi barangkali sekali lagi lebih mudah kalau misalnya bisa ditampilkan ya. Betul Mas. Itu lagi diusahakan. Seandainya saya bisa jadi host, barangkali saya bisa tampilkan sendiri nih. Saya tampilkan sendiri aja deh ya. Ya. Boleh. Silakan Mas. Coba Mas. Bentar. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke. Bisa Mas. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, pertama barangkali kita lihat konsep dasar supaya semua sama-sama mengikuti saja. Saya bicara dari apa dulu hukum darurat itu, terus bagaimana politik hukumnya terkait dengan COVID-19, konsekuensi hukumnya tadi yang menjadi tujuan dari diskusi kita, terutama secara vertikal, dan apa-apa yang perlu diantisipasi ke depan. Nah, hal-hal ini yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tampilkan dalam bentuk presentasi supaya lebih gampang. Yang pertama, kita bahas konsep hukumnya dulu. Yang penting kita pahami ini adalah hukum darurat. Dalam banyak literatur itu disebut state of emergency. Kalau di Amerika Serikat disebutnya martial law. Atau kalau kita membaca dari salah satu sumber hukum internasional ICCPR itu disebutnya public emergency. Yang pada dasarnya itu adalah keadaan darurat alias emergency tadi. Kemudian kalau kita bicara lebih jauh di Undang-Undang Dasar 45, paling tidak kita bisa merefer ke dua hal. Dua pasal maksud saya. Keadaan bahaya yang jatuh dalam pasal 12 dan kegentingan yang memaksa yang ada dalam pasal 22 terutama ayat 1. Nah, kalau kita bicara konsep yang pertama, keadaan bahaya, maka kita akan merefer ke Undang-Undang 23 tahun 59. Yang di situ sudah mendefinisikan keadaan berbahaya itu ada 3 tingkatan, sipil, militer, dan perang. Di situ diatur misalnya bagaimana ketertiban itu ada pemberontakan, ada perang, kemudian ada keadaan-keadaan khusus yang dikhawatirkan. Minta maaf kalau kurangnya anak saya nih. Lagi di samping saya dia. Nah, yang sedangkan tentang kegentingan yang memaksa itu belum ada undang-undang khusus mengatur tentang itu, walaupun kita bisa membaca dasar hukumnya dalam Undang-Undang 12 dan juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kegentingan yang pasti ada irisan antara keadaan bahaya konsep itu dengan kegentingan yang memaksa. Pak Jimlim saya mengatakan kalau maaf ya. Ini saya masih ada beberapa yang sedang berbicara juga, jadi agak mengganggu. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Pak Jimli itu dalam bukunya HTN Darurat, misalnya bicara tentang dangerous threat, reasonable necessity, and limited time. Dan kalau kita bicara irisannya dengan keadaan bahaya, maka tidak perlu ada ancaman yang membahayakan dalam hal kegentingan yang memaksa. Cukup dirasa perlu dan waktunya yang dirasa mendesak itu sudah cukup untuk mengeluarkan Perpu. Bu Maria Farida juga bilang begitu dalam bukunya. Kalau Presiden merasa keadaan mendesak sudah cukup mengeluarkan Perpu. Demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat terkenal terkait dengan kenapa Perpu diperlukan. Ada 3 parameter di sana. Kebutuhan mendesak, adanya kekosongan hukum, dan beberapa alasan lain yang saya pikir tidak perlu saya sampaikan lagi. Barangkali kalau ingin mendalami bisa dilihat nanti. Bahkan dalam buku Kusuma Sumantri misalnya sudah dijelaskan apa itu keadaan mendesak, kenapa berbahaya, dan salah satu kesimpulan beliau adalah
hukum darurat itu disusun dan berlaku untuk mengatasi kegentingan. Jadi setidaknya untuk dijalankan dalam waktu kegentingan saja. Dia tidak diharapkan atau untuk permanen. Dia hanya sementara, hanya dalam keadaan genting saja. Nah, karena itu saya izin menyampaikan beberapa kesimpulan. Sifat hukum darurat itu harusnya karena ada ancaman yang serius trade. Sangat mungkin dia melanggar HAM dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang 45, misalnya pembatasan hak-hak, PSBB salah satunya misalnya, atau dalam hal demikian seharusnya karena dia melanggar Undang-Undang Dasar punya potensi itu, dia seharusnya bersifat sementara. Artinya kalau dalam bentuk Perpu, keberlakuannya dalam situasi darurat saja, misalnya dalam menangani kasus COVID-19 saja, dan setelah itu bisa jadi sangat boleh jadi kalau memang dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dibatalkan MK atau dicabut tidak disetujui oleh DPR. Nah, itu beberapa konsep dasarnya. Bagaimana tindakan pemerintah? Saya boleh berandai-andai. Ini kan keadaan darurat tidak selalu rapih begini, sistematis begini ya. Tapi kalau secara teori, ya pertama kali harusnya itu keadaan bahayanya dideklar dulu oleh pemerintah. Akan sangat sesuai dengan tata negara runtut begitu. Dideklar dulu keadaan bahayanya. Kemudian dari situ bisa mengeluarkan Perpu dan instrumen-instrumen yang terkait dengan itu, menerapkan hukum darurat. Nah, yang paling penting adalah tetap akuntabel. Negara tidak bisa kemudian menghilangkan prinsip akuntabilitas karena darurat. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik pada saat kita bicara Perpu nanti pada bagian-bagian selanjutnya. Politik hukum yang dikemukakan pemerintah bagaimana terkait dengan keadaan darurat akibat COVID-19 ini? Yang pertama kita sama-sama paham, bahkan secara internasional WHO sudah mendeklarasikan ini sebagai pandemi. Jadi secara internasional ada dasar untuk itu. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah sama-sama kita paham, peraturan pemerintah tentang PSBB, peraturan presiden tentang pembangunan fasilitas observasi, kepres terkait dengan gugus tugas dan seterusnya. Ada 8 yang saya catat peraturan dan keputusan yang diterbitkan pemerintah terkait dengan policy, terutama di bidang keuangan dan fasilitas terkait dengan kelembagaan, gugus tugas, dan berbagai macam hal yang juga menarik, misalnya instruksi presiden yang bicara tentang relokasi anggaran dan procurement, pengadaan barang dan jasa. Ini semua menurut saya bisa dilihat dari sisi kedaruratan, tapi pada sisi lain juga sekali lagi harus dilihat dari sisi akuntabilitas. Yang terutama kalau kita bicara misalnya tentang procurement dan Perpu yang terkait dengan stabilitas keuangan. Ini sekali lagi nanti akan menarik kalau kita bicara tentang Perpu itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari perlindungan HAM misalnya, karena banyak sisi bisa dilihat. Dari sisi finansial, kita akan bahas itu. Dari sisi perlindungan HAM, yang pasti ada banyak putusan MK yang terkait dengan APBN, bagaimana negara itu membawa kesejahteraan umum. Negara itu juga harus melindungi hak asasi manusia dan seterusnya. Ini beberapa putusan, saya tidak akan baca satu-satu, tapi pada dasarnya, meskipun di bawah COVID-19, seharusnya politik hukum kita, meskipun dalam keadaan darurat, itu tetap sejalan dengan upaya-upaya untuk melindungi dan memprotek, menghormati hak asasi manusia. Yang jadi persoalan adalah sejauh mana keadaan darurat itu kemudian bergesekan atau bahkan bertabrakan dengan human rights protection, karena alasan-alasan darurat sipil yang belum berlaku sekarang, atau darurat militer, atau bahkan darurat perang yang mudah-mudahan tidak relevan kita bahas pada saat ini dengan COVID-19, tapi tidak tertutup kemungkinan, mudah-mudahan tidak sampai ke sana, yang sampai nanti gara-gara COVID kemudian ada perang gitu. Nah, kalau kita bicara Perpu, persoalannya yang paling akan saya soroti pada waktu yang singkat ini salah satunya adalah akuntabilitas keuangan. Kita sama-sama paham latar belakangnya, ada COVID, Perpu itu muncul. Menurut saya, secara alasan dia terpenuhi. Keadaan bahaya dan kegentingan memaksanya terpenuhi. Jadi pasal 12 bahkan terpenuhi. Pasal 22 saya sepakat ada kegentingan yang memaksa. Persoalannya sekali lagi adalah pada saat ada pelonggaran akuntabilitas yang menurut saya problematik. Jadi alasannya yes, tapi substansinya no. Nah, kenapa demikian? Pasal 28 itu problematik
karena dia kemudian mengecualikan beberapa pasal dalam undang-undang perpajakan, keuangan, dan seterusnya. Yang ini satu persatu tentu harus dilihat. Misalnya ini ada tentang jangka waktu di Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Keuangan Negara, dan banyak yang lain yang semuanya terkait dengan keuangan. Dan rata-rata ini kemudian memangkas prosedur agar kemudian karena kondisi darurat bisa dikecualikan. Bahkan dalam Perpu ini dihilangkan ketentuan-ketentuan ini. Satu sisi itu mengakselerasi proses, di sisi lain akan sangat bermasalah pada saat kita bicara akuntabilitas. Nah, meskipun penerbitan paket kebijakan penanggulangan COVID itu menurut saya tepat untuk dilakukan, tapi saya juga tidak melihat itu jadi excuse atau alasan untuk kita kemudian mengecualikan isi-isi akuntabilitas tadi, karena itu akan menimbulkan permasalahan hukum. Pasal 27 yang sering disebut oleh kita, ayat 1 bicara tentang imunitas, biaya yang timbul dari kebijakan-kebijakan penyelamatan keuangan oleh pemerintah terkait krisis, disebut sebagai bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan krisis, bukan merupakan kerugian negara. Sangat mengarah kepada tameng bagi ini bukan korupsi, karena korupsi pasal 2 itu adalah kerugian negara. Nah, ini pasal yang sangat karet dan bisa jadi senjata untuk berkelit pada saat akan dijerat dengan tindak pidana korupsi, karena tidak ada kerugian negara di sana. Padahal saya yakin pasalnya tidak harus berbunyi demikian, karena tetap kalau itu korupsi ya korupsi. Pasal 27 ada juga imunitas bagi pengambil kebijakan berdasarkan itikat baik, tapi nanti akan saya jelaskan itu saja tidak cukup. Dan pasal 23 juga bicara tentang tidak bisa digugat, baik secara perdata maupun PT UN, dan ini juga menurut saya problematik. Kenapa demikian? Memang kita punya persoalan dikriminalisasi satu sisi dan kedaruratan di sisi yang lain. Bagi saya, kedaruratan COVID-19 tidak bisa menjadi alasan pembenar. Dalam teori mengenal hukum, ya, Pak Sudikno ini pernah diulas, maupun alasan pemaaf. Kenapa demikian? Karena keadaan darurat memang itu dikatakan salah satu alasan yang pembenar. Pasal 48 biasanya mengatakan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh paksa tidak dipidana. Tapi saya ingat betul pada saat itu Prof. Dikdo menyontohkan kalau kita terapung-apung karena kapal tenggelam, maka kita berdua di salah satu papan, hanya ada satu papan, maka dengan terpaksa kita bisa mendorong yang lain supaya kita selamat. Keadaan daruratnya terkait dengan itu. Tapi bukan berarti keadaan darurat membuka peluang untuk korupsi. Dua hal yang sangat berbeda. Yang ketiga, keadaan darurat COVID-19 menurut saya karena tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan kejahatan ekonomi. Apapun kejahatan korupsi ini, keadaan darurat bukan pintu masuknya. Justru dalam undang-undang korupsi kita sama-sama paham, tipikor itu dalam situasi bencana ancamannya maksimal, death penalty, capital punishment. Nah, karena itu menurut saya yang harus dipahami adalah imunitas boleh, imunitas terbatas yes, kriminalisasi no. Artinya apa? Yes-nya itu dengan 3 kriteria. Tidak cukup hanya itikat baik yang tadi ada dalam pasal 27 ayat 2, tetapi juga ada dalam ada 2 yang lain. Satu adalah imunitas itu terbatas sifatnya, dan yang kedua harus ada kepentingan umum di sana yang kemudian dijadikan dasar untuk kemanfaatan kenapa satu kebijakan diambil. Jadi satu, imunitasnya tidak kemudian tanpa batas. 2, ada good faith. Dan ketiga, public policy itu mempengaruhi kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Karena itu kriminalisasi pasti no, tapi juga tanpa batas, tanpa akuntabilitas juga no juga. Gitu. Kita sama-sama paham bagaimana kita menolak kriminalisasi terhadap KPK misalnya. Tentu Senturi jadi perdebatan, tapi BLBI adalah contoh bagaimana kita kehilangan banyak uang negara pada saat krisis di tahun 2008 terkait dengan krisis pada saat itu. Dan saya pikir itu bukan alasan pembenar. Tentu kita bisa berbeda pendapat, tapi intinya kalau imunitasnya itu tidak memenuhi 3 ini, terbatas, good faith, dan untuk kepentingan umum, itu mestinya kita tolak. Sekarang ke inti masalah yang ditanyakan oleh moderator terkait dengan konsekuensi hukum darurat. Tentu ada horizontal, dan itu bukan bagian yang dimintakan oleh panitia untuk saya bahas. Nanti ada narasumber yang lain akan membahas itu.
saya dimintakan untuk bicara secara vertikal. Secara vertikal, yang pasti konsekuensi tentang keadaan darurat ini tadi saya sudah sampaikan, itu berpotensi melanggar HAM. Lebih rentan paling tidak dengan melanggar HAM. Karena itu kalau dia non-derogable rights, pasti dia tidak dimungkinkan. Karena dia non-derogable rights. Sejauh mana derogable right kemudian dimungkinkan, tentu dibatasi dengan undang-undang. Dalam hal ini dibatasi dengan Perpu. Kalau saya juga membayangkan perpunya atau politik hukumnya itu harus restoratif justice. Terutama di bidang ekonomi. Keberpihakan kepada ekonomi lemah itu yang penting. Bagaimana kita memahami keadilan distributif yang disampaikan oleh Aristoteles di sini mempunyai relevansinya dan urgensinya. Dan di sini juga ada kepentingan kita bicara tentang relaksasi hak negara, bagaimana pajak misalnya, dan di sisi lain adalah pelaksanaan lebih jauh tentang kewajiban negara. Jadi konsekuensi-konsekuensi itu yang harusnya menjadi titik pijak pada saat kebijakan di masa-masa darurat, terutama terkait dengan COVID-19 sekarang. Saya lanjutkan beberapa slide lagi. Di sisi lain, sebenarnya tidak hanya secara vertikal, tapi juga negara melakukan intervensi bahkan dalam hubungan yang private, yang horizontal. Jadi ini barangkali bagian yang tidak vertikal, tapi kemudian negara masuk sebagai intervensi untuk kewajiban-kewajiban antar warga negara. Dalam hal mengatur hajat hidup orang banyak. Jelaskan ini ada force major, ini ada overmah di sini. Di Mikro misalnya, saya didatangi oleh beberapa supir ojek online, taksi maupun roda 2, dan mereka bicara tentang kesulitan membayar kredit. Nah, dalam hal ini meskipun itu kalau dilihat dari kacamata kewajiban itu horizontal antara private perusahaan asuransi dengan pembayar kredit, tapi di sisi lain itu juga mengundang negara untuk mengeluarkan kebijakan policy yang sedikit banyak bisa memberikan keberpihakan negara sebagai pelindung kepentingan umum, terutama masyarakat banyak. Nah, menurut saya ini penting juga untuk disampaikan. Yang terakhir yang ingin saya ulas adalah bagaimana antisipasi ke depan. Tadi saya sudah sampaikan, saya berpendapat, dan saya juga membaca Prof. Jimli menyampaikan ini dalam beberapa berita, hukum darurat sebaiknya memang tidak permanen. Bahkan hukum darurat perang sekalipun itu hanya dalam masa perang. Jadi tentu saja perang tidak diharapkan permanen. Jadi kalau kita punya tadi keadaan bahaya itu ada 3 tingkatan, darurat sipil, militer, dan perang yang paling tinggi. Bahkan perang sekalipun pastilah tidak permanen, apalagi kalau hanya darurat sipil dan darurat militer. Sedangkan kita belum ke arah sana, sehingga keadaan darurat kita ini harusnya di bawah level darurat sipil. Dan karena itu sama sekali tidak boleh dipermanenkan. Dan itu sebabnya Perpu menjadi problematik kalau dia menjadi undang-undang, karena sifat undang-undang harusnya adalah lebih permanen ketimbang keadaan darurat. Yang lain, karena itu Perpu COVID-19 harus dipahami berlaku sementara selama masa dibutuhkan. Jadi dia betul-betul hanya dalam keadaan darurat sekarang. Apakah dia dibatalkan oleh MK ataukah ditolak di DPR, ini menjadi tricky. Karena kalau dibatalkan di MK karena melanggar Undang-Undang Dasar sudah masih diperlukan, ini menjadi pertanyaan juga. Apakah kita kemudian membatalkan sesuatu karena dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar barangkali, tapi pada saat yang sama dia dibutuhkan. Adakah hukum yang demikian? Dalam kondisi darurat, jangan-jangan itu ada. Dan saya sekarang melihat kemungkinan itu ada. Dan makanya kemudian saya membayangkan opsinya antara dibatalkan MK atau ditolak DPR itu akan sangat tergantung dengan asas kemanfaatan. Tidak hanya bicara keadilan dan kepastian, tapi seberapa manfaat Perpu itu untuk membantu kita melawan wabah COVID-19. Dan yang selanjutnya yang menurut saya lebih setuju adalah pengawasan atas keuangan negara yang ada di APBN dan APBD. Kita sedang diributkan dengan kartu prakerja, bagaimana dana puluhan triliun kemudian bisa menjadi problematik pada saat ada konflik of interest, staf khusus, ada yang mengatakan seharusnya tidak perlu anggaran sebesar itu untuk konten pelatihan yang bisa didapatkan gratis dan lain-lain. Hal-hal semacam ini menjadi penting juga untuk diperbincangkan, walaupun kita dalam keadaan darurat bukan berarti akuntabilitas kemudian punya excuse. Saya masih mengatakan kita punya ruang diskresi kepada pejabat-pejabat negara kita yang bekerja siang dan malam untuk mengambil kebijakan, tetapi bukan berarti kita mentolerir adanya korupsi. Dan terakhir, saya membayangkan segala upaya negara harus difokuskan untuk mengalahkan COVID-19 sekarang.
Karena hanya dengan itu kemudian keadaan darurat ini bisa kita atasi lebih cepat. Sekali lagi dengan tetap menghormati aturan hukum darurat yang tidak permanen tadi. Saya pikir itu Mas yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memaparkan. Minta maaf agak cepat karena memang waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar diskusi selanjutnya. Saya kembalikan ke Bung Erwin. Terima kasih banyak Mas Denny. Saya pikir ini insight baru bagi kita ya. Ada beberapa poin-poin yang sebelumnya tidak saya bayangkan akan dibahas Mas Denny, kemudian Mas Denny coba menambahkan beberapa poin-poin menarik, termasuk terputus sendiri. Tapi Mas Denny, bisa kita simpulkan bahwa Kepres darurat kesehatan ini sebagai argumen utama untuk overmah misalnya, atau bisa kita katakan demikian? Ya, keadaan bahaya salah satunya apabila ada penyakit sih. Jadi keadaan bahaya itu memang ada yang mengatakan penyakit semacam ini bisa dijadikan dasar. Apakah overmah ataukah force major, itu konsep yang teman-teman di bidang perdata barangkali akan lebih fasih untuk menjelaskan. Kalau saya mengatakan iya. Tapi sekali lagi ini kan sudut pandang tata negara ya. Dan saya akan membayangkan itu pula yang akan diulas oleh teman-teman narasumber dari sisi private. Kalau hukum publik melihatnya ini termasuk keadaan bahaya yang bisa menjadi pintu masuk bagi force major. Oke, terima kasih banyak Mas Denny. Saya akan menanya banyak hal, ada beberapa hal yang ingin saya dalami. Tapi kita pindah ke Bang Rido ini sekarang. Bang Rido, selamat siang Bang Rido. Selamat siang Bang Rido. Mas Erwin. Sebagaimana saya sampaikan tempoh hari, saya berharap Bang Rido sebagai praktisi hukum bisa memberikan insight kepada kita siang hari ini tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum terkait dengan soal kontrak, perjanjian, dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil. Nah, kalau kita komparasikan di beberapa negara, misalnya seperti Singapura, misalnya, mereka sudah menyatakan ini sebagai, ya itu bagian force majeure. Tapi force majeure dalam bahasa Mas sendiri, tapi force majeure bukan absolut ya, tapi ada beberapa kondisi absolut. Misalnya disebut force majeure sepanjang berapa bulan ini tidak memenuhi kondisi, tapi sudah itu sudah. Tapi tidak tahu ya, saya dalam kondisi Indonesia, saya pikir orang mencoba menyamaratakan karena bisa jadi ya, karena dianggap suatu situasi yang darurat, kemudian mereka banyak menggunakan kontrak atau beberapa hal yang lain. Tapi itu baru asumsi saya saja. Makanya kita berharap bisa Bang Rido dan sama Bang Najib nanti bisa memberikan insight terkait dengan bagaimana sih praktik bisnis yang berkembang saat ini terkait dengan atau dampak dari COVID ini. Terima kasih Mas Erwin. Bahwa pertama-tama saya berharap sekali dan kita berdoa karena sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini pandemi COVID-19 ini segera berakhir di negara kita. Karena memang dampaknya sangat luar biasa. Hampir seluruh semua kita terkena dampak dari COVID-19 ini. Tadi Mas Erwin menyampaikan bagaimana tentang masalah di lawyer juga terdampak, Mas Erwin. Karena apa? Karena apalagi kawan-kawan kita yang berlitigasi ya, yang bersidang di pengadilan sendiri tetap buka ya, seperti kita diskusikan minggu lalu. Dan di sini kita juga harus menjalankan profesi. Bagaimanapun kan kita menjalankan profesi ini juga suatu perjanjian, Pak. Perjanjian yang harus kita jalankan gitu loh. Dan di sini misalnya kita sangat terbatas sekali. Misal kita keluar ya, mau ke daerah lain yang harus menggunakan transportasi pesawat misalnya, itu sangat terbatas dan tidak mudah. Dan lagian kalau kita masuk misalnya ke suatu daerah yang PSBB, kita nggak bisa lagi sidang, Pak. Kita bisa 14 hari di karantina nantinya gitu loh. Hal-hal seperti ini berarti kan kita juga terdampak bahwa hampir semua bidang ini tidak bisa menjalankan secara normal kegiatan-kegiatan.
Sehingga wajar kalau dianggap ini adalah suatu force majeure bagi semua orang. Nah, di sini problem utama bahwa kita semua tidak bisa menjalankan perjanjian dengan baik gitu loh. Dan malahan kita tidak mampu untuk menjalankan prestasi. Berarti ke depan kita akan mendapat problem adanya one prestasi dari banyak perjanjian-perjanjian. Kita sudah lihat dengan adanya pemerintah memberi stimulus melalui POJK bahwa semua debitur itu diberi kelonggaran gitu loh. Walaupun memang ada pembatasan UMKM, tapi semuanya diberi kebijakan kepada bank untuk menilai gitu loh bahwa ini apakah diberi keringanan atau tidak. Berarti di sini sudah tergambar bahwa adanya suatu keadaan darurat dan tentunya ini force majeure menurut saya ya. Karena apa? Karena tidak merupakan dari kesalahan dari para pihak, kemudian berdampak besar dan tidak bisa diprediksi. Unsur-unsur ini sudah merupakan konsekuensi dari force majeure itu sendiri. Saya melihat seperti itu, Bang Erwin. Kurang lebih seperti itu, Bang Erwin. Bang Rido, jadi begini, kalau saya berpendapat kita sudah kondisi sekarang saat ini bisa jadi argumen utama untuk mereview atau merevisi kontrak-kontrak misalnya atau kesepakatan-kesepakatan. Tapi tentu saja tidak berlaku secara penuh karena beberapa kali saya baca pendapat hukum beberapa pakar di Singapura, Malaysia, lain-lain, mereka menganggap ini sudah masuk force majeure, tapi tidak absolut. Jadi force majeure, tapi cuma untuk berapa bulan lah kemudian, diasumsikan demikian. Dalam praktiknya apakah demikian atau mereka mengambil rata saja ini force majeure sehingga kita mereview lagi semua kesepakatan yang sudah ada atau bagaimana? Kalau saya melihatnya, karena kan saya bicara tentang lapangan perdata ya Mas Erwin ya. Iya. Kalau perdata ini kan kesepakatan para pihak gitu loh. Dengan adanya force majeure ini, tapi pengertian dari para pihak ini sendiri melihat halo, bahwa apakah dia demi halo? Iya, agak putus-putus. Oke ya. Ya, internetnya mungkin ya, sinyalnya. Saya melihatnya gini, bahwa ini lapangan perdata, Mas Erwin. Ya, para pihak ini, kesepakatan para pihak ini sangat penting gitu loh. Walaupun force majeure ini kan demi hukum, bukan demi perjanjian itu sendiri. Tapi ketika para pihak ini merasa bahwa walaupun ada force majeure, tapi mereka kan merasa dirugikan gitu loh. Dan tetap saja adanya dispute ini kemungkinan besar akan terjadi gitu loh. Karena apa? Karena pemenuh apapun nanti kan di pengadilan ia memutuskan bahwa ini force majeure atau tidak ketika ada sengketa gitu loh. Tetap saja di lapangan perdata ini terjadi sudah mulai beberapa pihak ini saling bersomasi nih Pak. Ya. Oh ya? Iya, sudah ada somasi, sudah ada peringatan untuk menjalankan segala macam gitu loh. Makanya saya berharap bahwa walaupun nanti dikatakan ini force majeure, tapi para pihak itu kan tidak dilarang juga untuk melakukan tindakan hukum seperti gugatan one prestasi ke pengadilan. Ini kan problemnya seperti itu. Dia tetap saja nih Pak, problem-problem ini akan ujung-ujungnya juga ke pengadilan gitu loh. Nanti hakim lah yang menentukan bahwa perjanjian ini adanya one prestasi atau force majeure. Ya kan seperti itu. Makanya saya mendorong kalau di sisi perdatanya bahwa rekan-rekan atau pelaku bisnis atau yang para pihak ini lebih baik mendorong saat ini ke arah alternatif penyelesaian di luar pengadilan gitu loh. Itu harus kita gaungkan saat ini karena memang mediasi, kemudian negosiasi segala macam ini harus kita kembangkan Pak. Ini karena apa? Karena
bisa-bisa nanti di pengadilan ini ramai sekali gitu loh. Karena ketika diputuskan ini post major atau tidak, tapi kan tidak ada halangan kita untuk ke pengadilan untuk melakukan gugatan, kontestasi gitu loh. Nah, makanya pengembangan dari alternatif penyelesaian di luar pengadilan ini sangat penting kita kembangkan pada masa-masa krisis seperti ini, Pak. Karena seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang bermusyawarah gitu loh. Dan itu penting sekali kita kembangkan, Pak. Karena menyangkut permasalahan ini kan semua berdampak, Pak. Utang-utang yang sifatnya bukan hanya yang besar-besar, proyek yang besar, yang kecil-kecil aja terjadi nih, Pak. Terjadi permasalahan, problem semua. Semua orang jadi masalah gitu. Dan nanti saya bayangkan pengadilan merupakan tempat yang begitu ramai, Pak, setelah pasca pandemi ini. Demikian, Mas Erwin. Oke, terima kasih Bang Rido sudah memberikan beberapa poin yang menarik menurut saya. Yang menariknya misalnya, kenapa saya minta Mas Denny bicara pertama, karena saya ingin mendapatkan bagaimana sih posisi Kepres ini dalam hukum publik. Jika posisinya sudah firm, kemudian kalau di lapangan privat, kemudian bisa menggunakan argumentasi force majeure untuk sebagai argumentasi untuk mereview keadaan. Tapi dalam prakteknya tidak imperatif ya, tapi fakultatif. Jadi kemudian ya meskipun sudah kita bisa asumsikan sudah terjadi keadaan yang di luar yang di luar kewajaran atau di luar kuasa kita, tapi ya dalam prakteknya kan ya tidak terlalu mengikat sekali. Itu orang kemudian bisa menggunakan argumentasi itu, bisa tidak kemudian. Oke, saya akan berpindah. Saya akan nanti mendalami Bang Rido. Kita akan berpindah ke Bang Najib. Selamat siang, Bang Najib. Siang, moderator. Sudah rapi sekali ini. sudah mandi. Bang Najib, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kami berharap Bang Najib bisa memberikan pandangan-pandangan hukum terkait bagaimana sih dampak COVID ini dalam praktek perjanjian hari ini, praktek bisnis lah, atau bisa dikatakan adalah lapangan hukum ekonomi lah. Bagaimana cara praktisi melihat kondisi sekarang ini dalam praktik ini bagaimana? Oke, terima kasih moderator. Mas Denny, Sekjen. Ada beberapa hal menarik terkait dengan COVID-19 ini. Kalau tadi Mas Denny sudah menyampaikan dalam perspektifnya regulatif mengenai aspek publiknya, ada hal yang menarik. Apakah ini bisa kita katakan force majeure atau enggak? Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah tidak secara tegas mendeklar bahwa pandemi corona ini itu menjadi suatu keadaan genting dalam aspek hukumnya. Dalam arti, kalau tadi apa yang sampaikan Prof. Denny, bahwa pemerintah mengatur rigid begitu, bahkan termasuk hal-hal yang di aspek keuangan bisa di bahasa saya diakalin, bahwa itu tidak masuk wilayah tidak dipidana korupsi, maunya pemerintah begitu. Tapi ketika itu diatur, bagaimana dengan bisnis? Kemarin per hari Selasa, seluruh indeks bursa efek dunia turun. Seluruh indeks, Hong Kong, Amerika, Shanghai, Indonesia, semua turun. Terkait dengan mata uang asing. Terhadap rupiah, seluruh mata uang dunia yang ditransaksikan banyak di Indonesia mengalami pelemahan. Rupiahnya melemah, merekanya naik. Dolar Amerika, Singapura, Australia, dan yang lain, Jepang, mereka menguat, Indonesia melemah. Indeks harga sambungan juga demikian. Kurs tengah BI menunjukkan rupiahnya semakin melemah dalam 2 hari terakhir. Artinya, ketika banyak pengusaha Indonesia yang membeli raw material
dari luar, mau tidak mau, dia harus mengerogoh koceknya lebih dalam lagi. Case yang menarik adalah ketika Menteri Keuangan mengatakan pengiriman alat pelindung diri ke Korea Selatan atau Korea Utara itu telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kenapa sih pemerintah tidak bisa menghold pengiriman barang itu ke Korea? Kalau itu dikatakan sebagai force major, declare aja terang. Gua tidak ngirim itu barang kemana ke Korea Selatan karena dalam negeri membutuhkan. Perdebatannya, ini sudah pesanan sebelumnya. Oke, kalau itu pesanan sebelumnya, sudah diorder dari Januari, dari Februari, tapi kita menyatakan bahwa ini pandemi baru Maret. Kita punya ruang hukum untuk mengatakan bahwa itu satu force major. Pemerintah tidak mengirimkan. Tapi ketika ada jurisprudensi dalam praktek mengirimkan barang ke Korea itu, pesanan Korea Utara atau Selatan, saya lupa, karena barang materialnya sudah diimpor. Jadi kita ini hanya maklun. Sampai ke Indonesia diproduksi, dikirim lagi. Kalau itu di-hold oleh pemerintah, tidak ditransfer, tidak dikirimkan kepada buyer, maka itu menjadi celah hukum untuk mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah force major yang bisa diterapkan dalam transaksi bisnis. Tapi ini enggak. Yang kedua, apakah ini force major-nya bisa permanen atau tidak? Nah, kita merujuk kalau Undang-Undang Perdata di pasal 1244 dan 1245, kemudian junto pasal 1444 dan 1445. Perkembangannya dulu hanya debitur yang karena ketidakmampuannya di luar kemampuan dia memenuhi kewajibannya, sehingga dia bisa dikatakan bukan bahan prestasi karena keadaan memaksa. Tetapi perkembangan yang menarik, ada 3 jurisprudensi dan 3 putusan Mahkamah Agung yang memberikan tafsir ruang lingkup terhadap force major. Ini kebetulan saya menggunakan HP, jadi tidak bisa mengupload ke host. Mungkin saya bacakan. Ada 3 hal yang menarik, yaitu putusan kasasi nomor 409 tahun 83, kemudian perkara nomor 3389 kasasi perdata 84, dan perkara kepailitan nomor 21 Pailit tahun 2004 putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian ada 3 jurisprudensi, yaitu perkara nomor 15 kasasi 57, nomor 24 kasasi tahun 58, dan nomor 558 kasasi tahun 71. 3 jurisprudensi ini dan 3 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tadi memberikan ruang tafsir terhadap keadaan memaksa, kemudian force major. Sekarang ini ada perluasan makna dari force major. Kalau pemerintah berani mendeklar bahwa pandemi saat ini ada sebagai force major, maka bukan berarti kontrak itu menjadi batal atau dibatalkan secara otomatis, tapi memberikan ruang. Kalau tadi bahasanya sekjen, pengadilan nanti akan penuh. Nah, menghindari itu, memberikan ruang bagi para pihak untuk mendiskusikan ulang terkait dengan term and condition-nya di dalam kontraknya mereka. Hal yang menarik, bahwa beberapa kali saya melakukan legal opinion, atau bahkan second opinion, terhadap kontrak-kontrak yang dilakukan oleh BUMN dengan relasi kerjanya, ada yang tidak mencantumkan klausul force major. Menarik. Mereka pede sekali atau mungkin karena copy paste, dia lupa. Nah, hal-hal seperti ini ketika banyak hal yang tidak mencantumkan force major, exit window yang dipakai adalah amendment. Atau mungkin addendum, atau modifikasi gitu ya mereka gunakan. Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian. Nah, hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian ketika terjadi COVID-19 ini menjadi persoalan yang debatable. Apakah klausul amandemen, modifikasi, atau addendum bisa menjadi pintu masuk menegosiasikan ulang terhadap poin-poin kontrak? Ketika tidak diatur,
di dalam kontrak yang secara rigid, maka pihak yang merasa diuntungkan dengan kejadian COVID-19 ini, dia bisa exit. Saya tidak mau. Apalagi kalau dengan mereka begitu, terjadi hal kecil apapun, dia langsung akan merefer ke kontrak. Beda dengan Korea, Jepang, Indonesia, lebih trust kepada personnya, nanti kita diskusikan ulang, kita negosiasi ulang, pelaksanaannya kapan. Nah, dalam konteks ini, saya lebih cenderung kepada ini bisa dikatakan mungkin quasi force majeure, gitu ya. Di satu sisi bisa dikatakan ini force majeure, tapi di satu sisi memberikan peluang kepada para pihak untuk tidak memaksakan dilaksanakan full perjanjian ini, karena ini semua di luar kemampuan para pihak. Nah, di luar kemampuan para pihak ini, dalam bahasa saya, asal bisa dibuktikan bahwa benar-benar terjadi di daerah yang tidak terkena dampak PSBB. Kalau daerah yang terkena dampak PSBB, itu bisa diklasifikasikan sebagai force majeure tadi. Tapi di luar daerah PSBB, harus tetap dilaksanakan isi perjanjiannya. Dalam pengalaman praktek saya, kita ini tidak mempunyai rasa kebanggaan terhadap warga negaranya ketika terjadi satu bencana alam. Seluruh kontrak, baik itu kontrak karya, kontrak pertambangan, kontrak minyak dan gas, pengadaan barang dan jasa, tidak ada satupun yang mencantumkan adanya satu pandemi terkait dengan virus atau sejenisnya. Tidak ada. Tapi ada klausul yang menarik. Di Indonesia nggak ada, tapi dalam kontrak asing ada act of God gitu. Oke. Nah, satu yang menarik buat saya adalah dalam pengalaman saya ada satu kejadian yang sangat luar biasa, di mana ada perusahaan Amerika bertransaksi dengan perusahaan Indonesia, di Amerikanya force majeure, yang menandatangani bahwa di Amerika, di perusahaan itu terjadi force majeure, itu yang di luar pikir saya, yaitu Madeleine Albright, mantan atau saat itu dia menteri luar negerinya, yang bertanda tangan. Saya baca dokumen itu kaget, wah luar biasa betul. Jadi negara terasa sekali hadir. Negara sekali lagi terasa sekali hadir melindungi perusahaannya di luar negeri. Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri. Kalau di Indonesia pengalaman saya tertinggi yang menandatangani adanya force majeure itu Kapolres. Itu udah top, itu prosedurnya pun kita mintanya agak cukup lumayan. Itu harusnya tidak terjadi. Kalau memang iya, pemerintah menganggap ini merugikan dunia usaha, declare saja ini force majeure berlaku bagi. Sehingga apa yang dikhawatirkan bagi sekjen tadi akan memenuhi ruang sidang pengadilan bisa tereliminir. Maka saya mengatakan kasus virus corona ini yang bersinggungan dengan kontrak bisnis itu bisa diterapkan dua hal. Force majeure bagi yang mengalami PSBB secara signifikan, benar-benar perusahaan itu tidak bisa melaksanakan kontrak itu, dan dapat dibuktikan dia tidak mampu melaksanakan kontrak itu bukan karena dewan prestasi, tapi karena keadaan karyawan yang terlockdown, menghindari overhead perusahaan berjalan terus, sehingga kalau mau diterapkan PSBB di daerah itu, di luar itu berlaku hal yang sama, tetapi dilakukan adalah negosiasi terhadap materi-materi yang dianggap oleh para pihak merugikan, khususnya yang bertransaksi dengan mata uang asing. Mungkin begitu, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Najib. Ini poin yang baru lagi bagi kami. Tapi tadi Pak Najib mengatakan ada dua hal yang disampaikan, tapi saya baru dengar satu. Pertama, force majeure bisa absolut, tapi bagi daerah-daerah yang terdampak PSBB. Iya. Satu lagi apa? Di luar non PSBB. Oke, bisa. Atau bisa kita simpulkan tidak, misalnya ketika ada beberapa kebijakan dari Menteri Luar Negeri yang misalnya seperti tadi ya, menghentikan ekspor, itu bisa katakan sebagai
force majeure diam-diam, meskipun pemerintah tidak secara eksplisit. Misalnya, kalau Mas Denny kan standingnya mengatakan ini sudah force majeure harusnya, Mas Denny, dalam kacamata hukum publik. Tapi dalam praktiknya kemudian Bang Najib masih apa ya? Bisa bersepakat atau tidak bisa bersepakat force majeure tapi dalam kondisi daerah PSBB yang tidak pun misalnya dan sebaliknya kalau yang tidak terdampak PSBB ya itu bukan force majeure meskipun relasinya pasti ada terutama soal relasinya berhubungan dengan kontrak luar negeri. Nah bisa kita simpulkan nggak misalnya ketika Menteri Luar Negeri Menteri Perekonomian melarang ekspor kita katakan itu sebagai force majeure diam-diam. Ya, harusnya dideklar saja. Menteri itu on behalf of state dia mengatakan gua tidak mengirim, negara tidak melanjutkan kontrak karena keadaan seperti ini. Negara membutuhkan. Itu menjadi jurisprudensi. Dalam bahasa saya, quote, kalau itu terjadi, maka bisa diikuti oleh yang lain. Tapi ketika dikirimkan tetap barang itu, berarti ini tidak bisa dikatakan force majeure. Saya sepakat dengan Prof. Denny tadi, harus ini force majeure. Tapi dalam praktek ternyata pemerintah meloloskan karena barang itu raw materialnya sudah dikirim. Kenapa kita tidak menghold itu? Karena dalam negeri juga butuh. Betul. Kemarin karena isunya, ini ada pelanggaran terkait dengan bea cukainya. Bea cukainya clear semuanya. Barang tetap lolos. Dikirim. Artinya bahwa kasus corona ini bukan masuk dalam force majeure. Real ini. Kita bisa lihat jejak digitalnya kasus itu di internet. Oh iya, Pak Mahfud mengatakan Kepres itu bukan force majeure ya, agak. Terlepas dari itunya, praktek bisnisnya itu sudah di backup oleh Menteri Sibuliani, tetap dikirim. Indonesia tetap mengirim. Statementnya, Indonesia tetap mengirim ke Korea. Okay. Artinya negara ini terbuka bahwa saat ini bukan force majeure. Harusnya seperti kata Prof. Denny tadi, force majeure dong. Apa sih yang ditakutin? Gitu loh. Entah nanti ketika nanti ada komplain dari Koreanya, kita tinggal lihat klausulnya. Antara apakah ini transaksinya B2B, atau G2B, atau G2G, atau C2C, atau C2B, kita nggak tahu. Korea ini konteksnya apakah itu tadi? Kalau memang government to government, harusnya ada kesepahaman. Korea mengalami hal yang sama, tidak separah Indonesia, Indonesia lebih parah. Atau ini antara bisnis to bisnisnya. Perusahaannya sebenarnya sederhana. Apa sih yang dikhawatirkan pemerintah? Kalau di dalam negerinya ada PSBB demikian, dalam bisnisnya dia lolosin. Ini buat saya bingung. Dengan kasusnya itu, maka klien saya bertanya, Pak Najib, itu berarti bukan force majeure dong. Saya katakan sepakat. Dengan ekspor itu berarti Indonesia tidak sedang mengalami force majeure. Oke. Clear itu. Betul. Oke, Bang Najib. Kalau dianggap itu force majeure, hold. Oke. Sudah ada beberapa penanya di sini. Saya pikir banyak orang. Ada Pak Agus Surono, profesor dari Al-Azhar Jakarta, Mas Pak Arifin Jauhari juga, dan banyak orang. Saya pikir ini ada beberapa rekan advokat juga banyak juga bergabung di sini. Saya akan persilakan kayaknya Mas Mul dari Jogja, Mas Mul untuk bertanya kepada narasum. Monggo Mas Mul. Mas Mulyadi, kayaknya sudah unmute. Silakan Mas Mul. Halo. Kok masih audionya masih di mute itu. Mas Erwin.
Mas Erwin. Belum ada penanya. Mas Erwinnya ke-mute sengaja apa nggak sengaja itu? Tadi oke. Yang kedua, jika di kontrak disebutkan jika force majeure terjadi, maka proyek bisa dihentikan sementara atau permanen. Maka jika para pihak tidak menghentikannya, apa konsekuensi hukumnya? Mengingat akan terjadi pengeluaran-pengeluaran atau kos-kos keuangan negara yang bukan karena kesehatan. Kira-kira itu pertanyaannya untuk semua narsum mungkin. Nah, tapi yang pertama mungkin Mas Denny bisa memberikan catatan ya. Apakah kondisi sekarang ini bisa bencana sekarang ini, kondisi saat inilah bisa kita definisikan sebagai bagian dari bencana? Tadi sebenarnya Mas Denny sudah bicara. Mas Denny ini ke-mute loh. Ya, sorry. Ya, oke. Saya izin untuk share satu bahan dulu. Jadi kalau kita lihat kepres, ada 2 kepres yang dikeluarkan oleh Presiden terkait dengan ini. 20. Yang pertama adalah Kepres 11. Ya. Kepres 11 tahun 2020 ini tentang menetapkan ini keadaan darurat kesehatan masyarakat. Dan di dalamnya secara khusus mengatakan COVID-19. Dan kemudian merefer, kita bisa lihat upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan. Jadi dia tidak bicara tentang bagaimana konsekuensi tentang keperdataannya, tapi dia hanya mendeklar bahwa ini darurat kesehatan gitu. Nah ini kemudian kita secara tata negara harus melihat dalam undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang yang terkait dengan penyakit menular. Lebih jauhnya kita harus membaca ke sana dan tentu lebih detail tidak cukup untuk waktu kita untuk bicara ke sana. Yang kedua adalah izinkan saya memperlihatkan undang-undang yang satu lagi, Undang-Undang 12, Kepres maksud saya. Ini sebenarnya Kepresnya lebih spesifik karena bicaranya ini sebagai bencana nasional. Jadi menetapkan COVID-19 itu sebagai bencana non-alam dan bencana nasional. Maka kita harus lebih jauh merefer ini kepada undang-undang kebencanaan. Nah, kenapa menjadi relevan bicara Kepres ini dalam konteks force majeure? Karena dia sudah dinyatakan sebagai bencana nasional. Menarik tadi yang dikatakan Pak Najib, ada tingkatan force majeure di tingkat PSBB, yes. Tapi kemudian kalau kita menjadi hakim, apakah ini force majeure atau tidak? Secara teori, meskipun di sini tidak disebutkan bahwa ini adalah force majeure, tidak ada kalimat force majeure di bagian Kepres ini, dia hanya mengatakan bencana non alam sebagai bencana nasional dan pembentukan gugus tugas dan lain-lain, tapi tidak bicara tentang bicara tentang dia adalah force majeure. Tetapi dalam teori tentang kedaruratan, bencana alam dalam hal ini ada bencana non alam, bencana alam dan bencana non alam ya, dua-duanya bencana. Itu bisa menjadi pintu masuk force majeure. Jadi tentu saja kemudian akan dilihat kasus per kasus.
apakah memang argumentasi orang yang berprestasi terkait dengan perjanjian bisa menggunakan klasifikasi force majeure, tentu dilihat dalam perjanjiannya diatur tidak tentang pandemi dan lain-lain. Tapi sebenarnya Kepres ini, terlepas Pak Mahfud mengatakan bukan Kepres force majeure, tapi saya melihatnya ini bisa dijadikan dasar argumen untuk mengatakan memang ada bencana yang secara teori kedaruratan bisa menjadi pintu masuk argumentasi force majeure. Dan sudah dideklarasikan bencana nasional. Undang-undang bahaya tidak mengatakan bahwa menerbitkan kondisi bahaya itu adalah menteri. Undang-undang dengan sangat jelas mengatur bahwa yang menerbitkan kondisi darurat itu ya memang presiden melalui Kepres. Jadi Undang-Undang Bahaya nomor 23 tahun 59 memberikan kewenangan kepada Kepres, kepada presiden untuk mengarang kapan kondisi bahaya itu harus dan itu sudah dilakukan presiden, bahkan boleh dikatakan 2 kali, Kepres 11 dan Kepres 12. Itu keadaan bahaya sesuai pasal 12. Lebih jauh, presiden menegaskan tidak hanya bahaya, ini genting. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kacamata publik, hukum publik, terutama hukum tata negara, pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar, dua-duanya sudah dideklar oleh presiden. Keadaan bahaya pasal 12 dideklar dengan Kepres 11 dan 12. Sedangkan kegentingan yang memaksa dideklar dengan Perpu 1 2020. Karena itu kondisi bahaya dan kondisi genting dua-duanya secara hukum positif sudah disampaikan oleh presiden. Apakah itu force majeure atau tidak? Ini apakah dibawa ke pengadilan? Pasti akan dibawa ke pengadilan kalau saya lihat. Atau ya tentu saja out of court settlement juga menarik. Proses-proses di luar pengadilan, negosiasi ulang iya juga. Tapi kalau kita lihat kondisi di tanah air, tidak tertutup kemungkinan akan banyak kasus yang akan dibawa ke pengadilan. Dan ini menjadi tantangan bagaimana kemudian pengadilan kita akan konsisten melihat ini, melihat sejauh mana ini memang ada force majeure. Kalau dari sisi hukum publik, dengan adanya 2 Kepres dan 1 Perpu itu sudah cukup memenuhi syarat hukum tata negara bahwa telah ada keadaan bahaya dan keadaan kegentingan yang memaksa. Oke, terima kasih Mas Denny. Bang Najib bisa menambahkan atau Bang Ridho? Oke, saya mungkin menambahkan gini. Apa yang disampaikan Prof. Denny tadi, itu ada kelemahannya. Kepres itu ada kelemahannya, dan itu merefer pada solusinya merefer pada ketentuan WHO. WHO itu kita tarik lagi ke atas asasnya dalam konteks hadis Nabi, yaitu itu kan kegentingan dalam konteks kesehatan. Ya kan? Keadaan terkait dengan kesehatan masyarakat. Yang sekarang diacu oleh WHO yaitu seringlah cuci tangan, pakai masker, social distancing, physically distancing. 4 ini sudah selesai. Ini sudah selesai, sudah diselesaikan oleh jubir saat ini. Sering-seringlah cuci tangan dan seterusnya. Lalu relevansinya dengan Kepres ini dengan force majeure tidak ketemu sama sekali. Kata orang Jogja, blas, tidak connect. Kenapa? Terkait dengan kesehatan yang membahayakan ini, Anda harus hati-hati. Sarannya jaga jarak. PSBB berlaku, mobil juga sudah dikurangi 50%. Nah, kemudian kembali kepada persoalan kontraknya. Kalau ini berupa bisnis yang factory gitu,
akan terjadi pengurangan jumlah karyawan. Shift kerjanya akan dikurangi. Kalau shift kerjanya dikurangi, karena harus ada social distancing, maka otomatis pemenuhan kewajiban kepada pihak yang berkontrak, mau nggak mau, tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya dia lakukan. Maka tadi saya mengatakan, force majeure ini hanya bisa diberlakukan bagi yang terkena PSBB. Dan itu pun harus dibuktikan. Di luar itu normal. Oke. Saya lanjutkan sedikit, moderator. Siap. Yang real di lapangan adalah penyelesaian jasa konstruksi. Itu terimbas sekali. Karena apa? Tukangnya, tenaganya tidak bisa sebanyak sebelumnya. Otomatis kewajiban dia menyelesaikan tenggat waktu proyek molor. Ketika penyelesaian kewajiban proyek ini molor, maka pekerjaan menjadi molor terkait dengan final handover-nya. Final handover akan berdampak kepada pembiayaan dari konstruksi. Ketika pembiayaan konstruksi itu terjadi, masih ada ikutan lagi raw material yang dia pakai. Besi harganya kan naik. Ketika kontrak itu ditandatangani, belum ada COVID, dolar masih di bawah 15.000. Saat ini sudah 15.000. Harus terjadi pekerjaan tambah dan kurang berdampak kepada amandemen terhadap price-nya, harganya. Runtutannya menjadi panjang. Sehingga saya katakan, di luar yang terkena PSBB, nggak bisa diterapkan force majeure. Yang kedua, perdebatan nanti di pengadilan sudah ada jurisprudensinya. Mungkin saya bacakan, di putusan yang 409, definisinya force majeure itu, kaidah dan dasar hukumnya, keadaan memaksa diakibatkan oleh satu malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi. Yang kedua, dalam konteks kepailitan, situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan atau sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan. Ini sudah jurisprudensinya 2. Dan sampai saat ini belum ada yang membaharui. Mungkin ini, nanti apa yang dikhawatirkan oleh Sekjen, Pak Rosid Ridha, kita uji aja di pengadilan. Sebagaimana di Jepang, itu 95% perkara di Jepang itu diselesaikan dengan mediasi karena terbanyak kasus yang muncul adalah kasus kebencanaan. Dia cukup expert sekali, pengalaman mereka cukup luar biasa, menyelesaikan mediasi terkait dengan gugatan kebencanaan. Kita belum nih. Belum ada kasus terkait dengan kebencanaan yang dibawa ke pengadilan. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya jurisprudensi yang baru ini. Terima kasih, moderator. Oke, sama-sama Bang Najib. Bang Ridho, apakah IKADIT bisa merekomendasikan semacam penyelesaian baru ya terkait dengan masalah-masalah kontrak di situasi bencana sebagaimana yang di Jepang? Monggo, Bang. Terima kasih, Mas Erwin. Saya sebelumnya saya berpendapat ya tentang apa yang disampaikan oleh Mas Najib tentang masalah force majeure ada di PSBB saja, yang sudah menerapkan PSBB, itu saya rasa nggak bisa kita anggap suatu yang bisa dalam kenyataan seperti ini. Semua daerah, Mas Najib, DKI sendiri sebelum melaksanakan PSBB, itu sudah secara de facto sudah melaksanakan gitu loh. Kita sudah nggak bisa ke kantor, sudah ada pembatasan-pembatasan, dan saya rasa seluruh Indonesia saat ini itu sudah melaksanakan. Contoh seperti Gorontalo yang ditolak ya. Gorontalo kan ditolak PSBB-nya. Tapi dalam pelaksanaan untuk titik-titik tertentu perbatasan itu sudah nggak boleh masuk. Misalnya dari Sulawesi Utara nggak boleh masuk lagi ke Gorontalo. Daerah-daerah hampir seluruh Indonesia ini melaksanakan seperti secara de facto apa yang disebut di PSBB gitu loh. Cuma sekarang tinggal ada keputusan PSBB atau tidak, tapi dalam pelaksanaan sudah gitu loh. Jadi susah juga kalau kita mengkategorikan force majeure itu adanya kalau sudah ada PSBB. Itu yang karena ada dispute-nya luar biasa di sana. Dan saat ini dengan apa yang disampaikan Prof. Denny, disampaikan Mas Najib juga, kita tidak dapat secara secara jelas
bahwa ini benar-benar sudah post major atau tidak gitu loh. Karena butuh ketegasan pemerintah sebenarnya. Pemerintah malu-malu gitu loh. Di dalam peraturan yang dikeluarkan tidak ada mengatakan keadaan post major, disebutkan sahabat ini. Dan malah dikatakan Pak Najib sendiri, Mas Najib, secara tindakan dia sudah mengatakan bahwa ini bukan post major karena menjalankan prestasi sama Korea, katanya seperti itu. Itu kan sudah melambangkan kalau pemerintah ini mengatakan ini tidak post major. Makanya susah sekali ketika kita berdebat di sini mengatakan post major atau tidak, sedangkan belum ada aturan yang secara tegas mengatakan ini post major. Ujung-ujungnya nanti semua mengarah ke pengadilan. Hakimlah dengan kebijakan mempersiap perkara. Oh iya ini post major, ini tidak, ini tidak. Itu bahaya sekali gitu loh. Bahaya sekali. Karena tidak ada acuan satupun kita mengatakan ini post major atau tidak gitu loh. Itu yang rekomendasi kita, saya ya. Iya, pemerintah harus membuat suatu ketegasan aturan bahwa terhadap keadaan seperti ini post major atau tidak. Terkait dengan perjanjian-perjanjian, walaupun misalnya tidak diatur secara tegas di dalam perjanjian, ya kita pakai KUH Perdata gitu loh. Sejauh kita menundukkan diri dengan KUH Perdata, ya kita pakai pasal 245 kalau nggak salah saya gitu ya, bahwa keadaan post major itu diatur. Kecuali mungkin dalam perjanjian itu sendiri secara tegas mengatakan bahwa adanya pandemi tentang kesehatan ini tidak masuk di dalam post major, itu kan pilihan. Tapi ujung-ujungnya tetap, Mas Erwin, ini jadi perdebatan. Karena apa? Karena bagi, ini masalah moral hazard aja ya, bagi pihak yang merasa diuntungkan, ya diuntungkan, ini kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kadang-kadang semua dirugikan, tapi banyak Pak. Dengan adanya permasalahan ini, ada yang diuntungkan dalam suatu perjanjian itu. Ya, ini bisa tetap saja dispute gitu loh. Dispute bawa ke pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan. Tapi kalau pemerintah sudah tegas mengatakan ini dalam keadaan apa secara hukum ya, post major atau tidak, saya rasa itu akan cukup membantu gitu loh. Walaupun tindakan pemerintah sendiri sudah seperti Mas Najib katakan, Mas Najib ini selalu dari sudut pandang yang melihat yang bagus kalau untuk pemerintah ini. Demikian, Mas Erwin. Oke, makasih Bang Rido. Mungkin moderator bisa nambahkan moderator. Boleh Bang, boleh monggo. Jadi gini, mungkin saya nggak tahu secara teknis di pembuatan kepres muatannya seperti apa. Mungkin nanti Prof Denny bisa membantu. Begini, maksud saya begini. Tadi ada kepres 11, kepres 12. Terbitkan aja nanti kepres atau mungkin tingkatnya ataukah PP atau Perpu, saya nggak tahu lebih pasnya nanti modelnya. Pemerintah mengatakan begini, bahwa pandemi saat ini, COVID-19 ini merupakan keadaan force major bagi Indonesia. Poin satu. Poin kedua, bagi pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban adanya COVID-19 ini terhalang, maka dipersilahkan para pihak menegosiasikan uang. Ya. Itu kira-kira. Oke, makasih Bang Najib. Mas Denny kayaknya mau nambahin itu. Ada Mas? Ya, begini. Keputusan itu punya keterbatasan, dia basicing. Dia tidak bisa mengatur. Betul. Jadi dia hanya bisa mendeklar ini keadaan bencana, ini force major. Itu ada teori yang mengatakan bahwa bencana itu salah satu force major gitu. Jadi dengan ditetapkannya sebagai bencana saja, memang tidak implisit. Kalau dimintakan eksplisit, bisakah atau tidak, tentu perdebatannya menurut saya menarik juga. Tapi ada dua kepres. Saya ulangi. Kepres pertama yang mengatakan kesehatan, darurat kesehatan. Oke, itu masalah cuci tangan tadi. Tapi kepres kedua kenapa dikeluarkan lagi? Karena dia mengatakan ini bencana nasional. Nah, itu barangkali yang menjawab pertanyaan Pak Rasid tadi. Jadi
yang lain itu sudah dideklar juga sebagai ikut terkena bencana nasional. Kalau kita baca undang-undang bencana non alam itu termasuk pandemi. Kalau Bu coba ya, undang tentang bencana, klasifikasi non alam, bencana non alam itu salah satunya adalah yang secara kebetulan saya lagi mencoba menulis buku tentang mengenal hukum, jadi basic bukunya, lagi baca bukunya Prof. Sudikno mengenal hukum gitu. Dan salah satu yang kemudian dia tulis itu adalah tentang force majeure dan overmacht. Dia katakan keadaan darurat, keadaan bahaya gitu. Jadi konsep tentang itu masuk keadaan kemudian pemerintah sudah mengatakan ini keadaannya bahaya dengan mengeluarkan kepres sesuai dengan sudah bilang keadaan bahaya ditetapkan oleh presiden dengan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Jadi sudah dideklar bahaya itu. Bahaya dalam konteks teori itu ya salah satu yang menjadi pintu force majeure. Jadi kalau dari sisi tata negara saya nggak ada relatif kalau saya ditanya sebagai orang yang belajar tata negara, saya mengatakan ini sudah dideklar force majeure walaupun bahasanya bukan bahasa force majeure gitu ya. Bahasanya kalau kita bicara ini kan tidak strict nih, nggak sesuai dengan lex stricta. Ya. Memang hukum kita kan begini, pemerintah ini satu sisi barangkali ingin mengatakan force majeure tapi nanti menjadi pintu masuk bagi seperti itu mengambang supaya juga tidak kemudian semua orang masuk ini jelas-jelas force majeure loh, gitu kan. Walaupun kemudian dia tidak force majeure. Jadi dengan segala hormat, izinkan saya menyampaikan satu pandangan, menyimpulkan bahwa dengan kepres itu keadaan bahaya dan bencana nasional itu sebenarnya sudah dari pemerintah dalam bahasa yang memang tidak jelas diatur lebih jauh dalamnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kepres tidak bisa mengatur demikian, dia bukan regulasi. Jadi nggak bisa memang dia masuk ke dalam pengaturan-pengaturan, apalagi pengaturan yang mempengaruhi perjanjian. Saya sepakat bahwa kemudian harus dilihat kasus per kasus. Jadi saya ulangi, pada tahap awal bahwasanya Kepres 11 dan Kepres 12 dan Perpu itu sudah menunjukkan bahwa pemerintah sudah mendeklar keadaan bahaya dan kegentingan memaksa dan itu sudah masuk klasifikasi force majeure. Secara hukum publik, secara hukum tata negara. Bahasanya tidak seperti itu, oke, tidak ada tulisan-tulisan force majeure, tapi dia sudah mengatakan bahaya dan bencana nasional. Kemudian masing-masing perjanjian harus dilihat satu persatu, saya sepakat. Jangan sampai kemudian ada yang memprestasi karena alasan itikat buruk, kemudian dia menggunakan argumentasi ini. Maka satu persatu memang harus dilihat. Tapi kondisi sekarang, itu adalah keadaan yang bisa menjadi overmacht. Saya pikir undang-undangnya, 2 kepres dan 1 perpu itu sudah dengan jelas mengklasifikasikan itu secara tata negara. Oke, terima kasih Mas Denny. Sebenarnya sih banyak sekali pertanyaan sudah masuk ke saya. Ada Mas Adnan Pambudi, ada Mas Mul. Mas Mul ini kendalanya bukan dari kami loh, itu dari aja Mas Mul yang unmute sendiri, bisa dibuka komunikasi. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Adnan, mengapa pemerintah tidak berani mengatur secara tegas, force majeure, pendapatnya bagaimana? Kalau apakah kondisi seperti ini sudah seharusnya disebut dengan force majeure? Aku pikir tadi sudah disampaikan Mas Denny ya, bagus ya. Meskipun dalam praktiknya kemudian masyarakat mengalami kebingungan, Mas Denny. Jadi kebingungannya tadi ada beberapa pejabat-pejabat mengatakan ini kepres ini bukan force majeure loh. Terus kemudian tadi Bang Najib mengatakan bahwa beberapa pejabat kita malah mengatakan ya ketika di mana kondisinya harusnya force majeure seperti bayangan Mas Denny, tapi tetap aja kontrak harus jalan aja. Jadi
dalam praktik akan banyak apa ya? Kalau dalam bahasa Bang Rido tadi akan tsunami di pengadilan begini loh. Ya. Akan tsunami. Apa meskipun teman-teman lawyer lah. Apanya? Ini kayaknya yang bakal laku nanti Mas Dani dan Mas Najib ini. Pak Rido juga lah. Pak Rido. Gini. Oke. Saya boleh menambahkan gini. Tadi maksud saya begini, Prof. Denny ya. Bukan di Kepres itu bukan diatur secara detail terkait hak dan kewajiban, bukan. Artinya karena saya yakin sekali bahwa Kepres itu bukan force major. Mungkin kalau Mas Denny biasa beracara di MK, mungkin hakimnya tingkat cerdasnya di atas rata-rata, mungkin dalam menafsirkan. Tapi kalau di taraf pengadilan, maaf cakap nih pengalaman saya, cukup melelahkan ketika harus menjelaskan pada hakim. Yang mesti letterlek, ada enggak kata-kata force major-nya? Kenapa sih pemerintah itu enggak gentle gitu, jangan banci. Ini force major, terkait dengan hak kewajiban, silahkan para pihak merundingkan kembali. Cukup, itu aja. Sehingga, apa yang dikhawatirkan Sekjen tadi, pengadilan akan dipenuhi dengan perdebatan. Memang itu yang kita harapkan. Kadang lawyer doanya kan tiap hari gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ada orang ribut hari ini dan datang ke kantor saya, pakai jasa saya. Kemudian saya bersidang di pengadilan, kalau menang dapat 2 pahala. Menangnya 1, dapat duitnya 1. Sama juga orang penjual peti jenazah, tiap hari doanya ya kan banyak orang meninggal hari ini, beli peti jenazah saya. Nah, kalau ditegaskan oleh pemerintah, selesai persoalan. Dibawa ke pengadilan, ini force major. Silakan Anda runding. Jadi pada level mediasi, udah selesai. Right and obligation-nya selesai. Bagaimana, contoh. Saya mencontohkan satu aja hal yang menarik. Ini force major. Bagaimana persoalan kontrak itu yang diselesaikannya secara virtual. By email doang, konsep desain dan seterusnya. Mau dikatakan force major nih? Enggak. Ketika saya memanfaatkan peluang itu, desainnya belum selesai, tapi menggunakan exit dengan bencana tadi, di Kepres tadi, saya bisa katakan, gue nggak bisa ngelanjutin karena gue di lockdown, mulut gue dilakban, mata gue ditutup. Nah, padahal kerjaan hanya seperti itu. Itu bisa menjadi celah hukum bagi yang ingin memanfaatkan, gue manfaatin nih Kepres ini. Jadi menjadi exit window itu, dipakai. Terima kasih Bang Najib. Pengacara Jakarta begitu. Kita sebenarnya sudah lewat dari waktu dijadwalkan, tapi karena terlambat, saya minta waktunya Mas Denny dan Bang Najib dan Bang Rido kita sampai 3:30 ya. Sampai 3:30, kita masih tambah 20 menit lagi, karena agak terlambat memulai. Pertanyaan sudah banyak sekali masuk ke saya, ada dari Mbak Dewi Rati, Pak Arifin mungkin mau bertanya langsung. Pak Arifin, monggo, saya silakan dulu. Nanti habis ini saya akan ke Mbak Dewi Rati. Kalau pertanyaan dari Mas Budi dan juga Mas Satria, sebenarnya secara implisit sudah dijawab Mas Denny dan Mas Najib sebenarnya. Tidak perlu saya ulangi lagi. Pak Arifin, monggo. Pak Arifin? Halo? Halo Bang Arifin? Halo? Oke, kalau gitu saya pindah ke pertanyaannya Mbak Dewi Rati. Ini memang agak teknis. Mohon ditanyakan ke pembicara, apabila ada kontrak karya sudah sampai pada tahap pembayaran retensi. Namun karena COVID, final akun belum dapat dilakukan. Apakah pembayaran retensi dapat tetap dilakukan sementara kontraktor juga membutuhkan dana untuk melunasi vendor-vendor lain? Gitu. Bang Najib, bantu dong, jangan ketawa aja. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Apa relevansinya? Anak tinggal transfer fulus itu, kemudian dia pakai ini celah. Oh, ini COVID-19 ini. Sejak ditetapnya COVID-19, oleh pemerintah dengan kepres-kepres tadi, sampaikan Prof. Denny, tidak ada satu bank pun di Indonesia ini yang tutup. Tidak ada. Boleh dicek. Ini terjadi fakta ini sekarang case real. Pihak yang harus punya kewajiban membayar, dia pakai ini. Ini gua COVID-19. Padahal dia bisa giro tinggal ditandatangani,
Atau dia bikin standing instruction ditujukan kepada bank untuk memindah bukukan dari jumlah rekeningnya dia kepada rekening penerima. By email bisa, by Zoom bisa, verify-nya, clear. Ini case yang saya katakan tadi, yang saya khawatirkan, ada orang yang memanfaatkan celah itu. Di BCA, di tetangga saya nih, Prof. Denny, di Jogja ini, sampai antrian itu di halaman parkir. Dia ambil nomor parkir, tunggu di luaran. Physical distancing-nya dijalankan, social distancing dijalankan. Antri kan cukup antri, untuk apa? Untuk saya nanti menandatangani slip transfer. Kepada siapa? Terkait dengan kontrak karya tadi. Ini case yang real nih. Si penanya tadi, kontrak karya ini pasti biasa jumlahnya gede. Pengguna si supplier ini, pemilik jasanya menunggu transferan. Tapi dimanfaatkan, gua nggak bisa bayar karena ini PSBB, karena ada corona, gua nggak bisa keluar. Ini sudah terjadi. Nah, kalau dideklar bahwa ini terjadi force major, selesai. Saya nggak bisa keluar. Tunggu. Nanti keadaan tenang. Tapi faktanya untuk transaksi perbankan, tidak ada satu cabang pun yang tutup. Di Jogja saja, tidak ada satu bank pun, cabang pun, anak cabang yang tutup gara-gara COVID-19. Tidak ada. Oke, Bang Najib. Case yang ditanyakan tadi menjawab kekhawatiran saya, ada pihak yang memanfaatkan kepres ini tadi untuk tidak melakukan prestasi. Oke, terima kasih, moderator. Sama-sama, Bang Najib. Mas Denny, monggo Mas Denny. Saya melihatnya berbeda, menarik ya. Jadi kalau bicara apakah ini force major, yes, ini force major. Deklarasinya sudah dengan kepres dan perpu, saya ulangi. Kemudian kalau minta tentang hak dan kewajiban di antara para pihak, silahkan dinegosiasikan, itu sudah mengatur. Itu bukan deklarasi lagi, itu sudah menjadi rekening, dan kepres tidak bisa begitu. Jadi kalau ada klausul semacam itu di kepres bertentangan dengan konsep yang satu basicing, kepres, dan pengaturan yang itu adalah rekening. Deklarasi bahwa dia force major dengan 2 kepres dan 1 perpu itu sudah terpenuhi. Apakah itu bisa menjadi pintu masuk orang-orang yang beritikat buruk untuk untuk tidak melaksanakan prestasi? Saya justru melihatnya berbeda. Jadi deklarasi force major satu hal, kemudian itu dijadikan pintu masuk tidak melaksanakan prestasi, harus dilihat kasus per kasus. Kalau tadi alasannya dikatakan Pak Najib, toh bank bisa dilakukan secara online. Justru itu, bahkan kalaupun ditulis kepresnya force major sekalipun, dia tidak bisa menggunakan kepres yang sudah dengan sangat jelas mengatakan terpenuhi keinginan Pak Najib nih ya. Oke, ada kepres dikeluarkan oleh Presiden dengan jelas mengatakan Indonesia force major. Pun dengan kepres semacam itu tidak bisa kemudian pihak yang tadi harus membayar dengan alasan force major di kepres itu tidak membayar. Karena dia tidak punya alasan untuk tidak bisa ke bank, kan begitu. Jadi 2 hal yang berbeda antara deklarasi force major yang sudah dilakukan sebenarnya dengan 2 kepres dan 1 perpu itu, dengan konsep bahwa keadaan bahaya dan kegentingan memaksa itulah force major. Dan saya tadi membuka buku mengenal hukumnya Prof. Dikno dengan jelas mengatakan Notstand-Recht itu adalah force major, keadaan darurat negara itu adalah force major, dan kegentingan yang memaksa keadaan bahaya itu adalah Notstand-Recht menurut Undang-Undang Tata Negara kita. Jadi sudah jelas itu force major, tetapi bahwasanya kemudian harus dideklarasikan dan itu menjadi alasan semua untuk prestasi juga tidak bisa, atau tidak melaksanakan prestasi juga tidak bisa. Memang harus dilihat di titik itu, saya pikir harus dilihat kasus per kasus. Prestasi apa yang dia tidak bisa lakukan? Oh, dia tidak bisa melakukan produksi. Kenapa? Karena karyawan saya tidak bisa masuk ke pabrik. Karena kalau ingin mengirimkan barang, maka itu harus ada karyawan yang datang, tidak hanya dengan mesin. Karena itu saya prestasi. Itu bisa dengan pintu masuk force major tadi. Bisa dilihat kasusnya begitu.
Terlepas apakah dia ada force major explicit ataupun tidak. Tetapi yang tadi ditanyakan, tidak bisa mengirimkan pembayaran karena tidak bisa ke bank, tidak bisa. Bahkan sekalipun apa yang dimintakan Pak Najib, deklarasi force major kepresnya dipenuhi, tidak bisa juga dia menggunakan kepres yang explicit force major itu untuk mengatakan, maaf ya, ada kepresnya loh, jelas-jelas force major loh, saya nggak bisa melakukan pembayaran nih. Nggak bisa, karena pada faktanya prestasi tetap bisa dilakukan. Alasan dia menggunakan force major menjadi gugur, karena jurisprudensi yang tadi disampaikan oleh Pak Najib. Dan banyak sekali jurisprudensi yang mengatakan bagaimana force major itu memang, sebagaimana tadi sudah disampaikan, harus melihat banyak faktor. Menghindarkan dan lain-lain tadi. Jadi saya pikir pertanyaan itu justru menunjukkan bahwa antara deklarasi force major di satu sisi itu adalah hal yang menurut saya sudah terpenuhi, tapi apakah deklarasi itu bisa menjadi pintu masuk mengatakan saya tidak bisa melakukan prestasi, harus dilihat case per case. Tidak bisa kemudian dengan sendirinya sudah ada deklarasi force major, kemudian semua yang melakukan prestasi bisa dengan menggunakan pintu itu, maaf ya, saya nggak bisa melaksanakan prestasi saya karena deklarasi presiden sudah mengatakan ini force major. Harus dilihat prestasi semacam apa, apakah terdampak atau tidak dengan adanya deklarasi force major ini. Kalau tidak terdampak, tadi misalnya bisa dilakukan secara online, maka dia nggak bisa gunakan alasan force major ini. Artinya memang nanti pengadilan juga dong yang mengukur terdampak tidak terdampaknya, Mas Den. Lah ya, kalau kita bicara konflik tidak selesai dengan out court settlement ya pengadilan. Dan menurut saya pengadilan kita sih kita sama-sama paham lah. Hakim kemudian mana sih putusannya yang mengatakan force major? Ya saya tahu memang tidak sedikit yang begitu. Tapi tidak sedikit juga yang bicara dengan konteks, bicara dengan oke lah ini keadaan bahaya, ini kegentingan memaksa ya, ini force major, konsepnya sudah begitu. Jadi menurut saya sih ya kita juga harus mengedukasi hakim-hakim kita. Ya, terima kasih Mas Denny. Ya, iya Bang. Ini sekalian ini pertanyaan menarik ini untuk Pak Najib juga. Apakah dalam perkembangan jurisprudensi force major itu bagaimana tidak di-state force major sebagai salah satu alat untuk tidak terpenuhi prestasi. Misalnya klausula force major nggak ditulis bagaimana ini? Itu juga jadi bisa. Begini. Moderator, apa yang saya sampaikan tadi di awal adalah quasi force major. Jadi bukan, kalau force major saat ini dipahaminya adalah para pihak tidak dapat dituntut melaksanakan prestasi masing-masing karena kondisi force major. Selesai, sudah. Anak nggak ngelakuin, ente juga nggak ngelakuin. Tapi konteks perkembangan force majornya saat ini adalah bukan secara mutlak tidak melakukan prestasi, tapi lakukan penundaan prestasi pada kebencanaan ini selesai. Ya, contoh tadi ketika ada memanfaatkan celah, debatable nih, celah dengan pengaturan terhadap pembayaran tadi. Kalau tadi penjelasan Prof. Denny gitu kan, ente bisa standing instruction kan gitu ya, by email. Owner bisa mengatakan karya yang saya rumahkan. Dari rumah pun bisa, Pak. Itu masih perdebatan masih muncul ini. Artinya apa? Bisa, Pak. Saya memanfaatkan. Iya betul, Prof. Ini kan menjadi celah. Makanya force major itu tidak dimaknai lagi bahwa para pihak, kasus ini COVID-19, para pihak bukan tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, tapi menunda pelaksanaan kewajibannya sampai pasca bencana ini selesai. Nah, kalau tadi kepres itu tidak bisa mengatur, ditingkatkan aja menjadi satu peraturan pemerintah. Tegas, jelas di situ. Jadi tidak ada celah-celah lagi. Maka tadi saya mencontohkan bagaimana yang kerja dengan persoalannya dengan sistemnya IT. Selesai. Tidak menggunakan kartu yang mudah sampai triliunan begitu kan. Semuanya sudah serba gratis. Bisa di-share, bisa di-upload. Nah, makanya terhadap kewajiban para pihak dengan memanfaatkan celah force major, bukan dimaknai tidak melaksanakan prestasi masing-masing, tapi melakukan penundaan atau terjadi renegosiasi
terhadap kewajiban masing-masing pihak pasca bencana selesai. Apa yang disampaikan oleh Sekjen tadi, ketika ada pihak yang diuntungkan dengan kondisi saat ini, pasti dia akan mengejar. Akan mencari keterlambatan pembayaran, keterlambatan delivery barang, dikenakan denda sekian hari per mil, persen, maksimal sekian persen, pasti akan dipakai. Untuk apa? Untuk menguntungkan secara hukum. Berdasarkan kontrak itu, sah. Saya bisa meminta denda. Dan seterusnya, karena itu diatur dalam kontrak. Ketika force major-nya ditulis, bayangin aja, ada kontrak konstruksi di satu BUMN tidak mencantumkan klausul force major. Itu kan luar biasa itu. BUMN yang gajah bengkak begitu. Persoalan serius. Ada satu lagi kasus menarik di BUMN yang saya review dokumennya. BUMN-nya ada di Indonesia, di ibu kota, pemegang agen tunggal mereknya ada di Bandung, pabrikan ada di Jerman. Di Jerman terjadi force major, kemudian Jakarta ini mengatakan, Bandung mengatakan, gue terjadi force major. Di mana force major? Ada di pabrikan. Pabrikan tidak terikat di dalam kontrak. Bisa dibayangkan itu. Saya ketika mereview dokumen itu bingung. Loh, yang berkontrak itu cuma dua pihak. Pabrikan itu bukan pihak di dalam kontrak. Force major di Jerman itu tidak berarti force major di Bandung. Pak, maaf Pak, di kebiasaan kami tidak boleh pihak itu lebih dari dua. Jadi kalau pihak ketiga ini dianggap selingkuh. Ini kan lucu. Anda dirugikan. Kalau LC itu sudah dikeluarkan, dibayar kepada pabrikan, dan pabrikan force major, Anda yang bertanggung jawab. Force major ini dideklar, maka tadi saya cukup bangga sekali ketika ada perusahaan Amerika di Indonesia berkontrak, di Amerikanya terjadi force major, Madeleine Albright bertanda tangan. Perusahaan tempat gue ini force major. Selesai. Yang mendeklar siapa? Menteri luar negerinya. Kembali lagi kepada kasus, ketika kita punya fakta di lapangan, Menkyu mengatakan kita harus memenuhi kontrak dengan luar negeri, maka kepres yang tadi dibacakan secara langsung atau tidak langsung, secara terang-terangan atau secara diam-diam diakui. Itu bukan klausul secara hukum yang didapat untuk mengatakan force major. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bang Najib. Saya terakhir Bang Rido, kita mohon maaf kawan-kawan, saya pikir pertanyaan kawan-kawan sudah dijawab hampir semuanya ya, dari Mas Riwandari ini juga Pak Arifin, juga Mas Reza, dan beberapa Mas Aknan Pambudi. Bang Rido, apa yang bisa dilakukan profesi advokat dalam apa ya, melihat apa jika kita bisa katakan tsunami sengketa atau dispute ini ke depan? Mute Pak, mute. Dia mute itu. Iya, Bang Rido di mute, tolong. Itu di mute. Oke. Ya, sorry. Saya berharap bahwa kita sebagai praktisi hukum, ya khususnya advokat, ya mencari jalan tengah, ya, mencari jalan keluar, tidak selalu menggunakan litigasi, gitu loh. Karena tingkat kemampuan kita yang tertinggi, saya lihat ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan musyawarah menyelesaikan masalah secara musyawarah gitu loh, melalui negosiasi, melalui mediasi, hal-hal yang seperti inilah yang kita dorong gitu loh. Dan terkait dengan perjanjian-perjanjian, ada baiknya kita melakukan opini, dilakukan perubahan-perubahan dari perjanjian mengikuti kepentingan para pihak secara adil gitu loh. Dan teruslah berbuat bagaimana caranya tidak terjadi kekacauan gitu loh dari perjanjian-perjanjian, karena bisnis-bisnis yang ada saat ini bisa menjadi dispute ke depannya. Saya mendorong bahwa rekan-rekan praktisi hukum untuk lebih mendorong kepada negosiasi penyelesaian masalah gitu. Itu yang terbaik gitu loh. Karena kalau tidak ya pengadilan ini bukan sesuatu jalan keluar yang terbaik, karena saya melihat lebih baik kita di luar pengadilan. Demikian Mas Erwin,
Oke, terima kasih Bang Rido. Saya pikir saya ingin meneruskan perbincangan ini. Saya seperti mendapatkan tiga SKS lagi ya, mata kuliah. Closing aja 1-2 menit. Iya, saya ingin mempersilakan dari Mas Denny dan para panelis kita hari ini. Mungkin ada terakhir yang bisa disampaikan, mungkin saya mulai dari Mas Denny, mungkin 1 atau 2 menit mungkin. Baik, jadi menarik diskusi kita dan tentu kalau semua satu pendapat juga aneh sekali. Dan saya ingin closing dengan begini. COVID-19 ini sudah dideklar secara internasional sebagai pandemi. Dan pandemi atau penyakit yang sedemikian berbahaya itu kemudian secara nasional sudah ditegaskan dengan prinsip hukumnya beberapa aturan setingkat undang-undang, Perpu dan Kepres yang mengatakan dia sesuai dengan pasal 12 keadaan bahaya, sesuai dengan pasal 22 ayat 1 adalah kegentingan yang memaksa. Nah, yang perlu diperhatikan juga terlepas dari ini situasi darurat bencana, kita tetap harus memperhatikan akuntabilitasnya sehingga hal-hal yang kemudian melonggarkan beberapa aturan keuangan yang dikecualikan dalam Perpu, termasuk imunitas bagi penyelenggara negara itu harus kita kesampingkan menurut saya karena meniadakan akuntabilitas. Bagaimana konsekuensinya dengan force major? Bagi saya secara ketatanegaraan dengan 2 Kepres dan 1 Perpu itu sudah menegaskan keadaan bahaya itu. Apakah kemudian dia secara pasti bisa dikatakan force major yang berlaku di antara para pihak memang akan sulit. Kalau tadi kita berdebat harusnya dengan eksplisit diadakan di Kepres, maka itu bisa menjadi mengatakan force major. Saya tidak mengatakan ada eksplisit atau tidak eksplisit. Tadi saya mengatakan memang tidak eksplisit, tapi tetap ini force major. Anggaplah dia eksplisit sekalipun, tetap saja kemudian akan ada pihak yang mengatakan Anda tidak bisa menggunakan Kepres force major yang sudah eksplisit itu untuk tidak melakukan prestasi. Karena kemudian persoalannya bukan di eksplisit atau tidak eksplisit menurut saya. Persoalannya adalah apakah Anda punya alasan untuk tidak melakukan prestasi atau tidak. Di situ intinya. Kalau Kepres dan Perpunya itu sudah secara memang tidak eksplisit, tapi itulah apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Amanat undang-undang tidak mengatakan Undang-Undang Dasar Presiden menetapkan force major, tidak. Undang-undang mengatakan Presiden menetapkan keadaan bahaya. Itu yang memang diberikan mandatnya oleh undang-undang. Dan kalau lebih dari itu bisa dikatakan Presiden lewat dari undang-undang juga. Dan itu kemudian bisa menjadi pintu masuk, Kepresnya bisa di PT-UN-kan karena tidak sesuai dengan substance yang diamanatkan oleh undang-undang. Begitu pula dengan kalau diatur dengan PP dan lain-lain. Jadi bagi saya persoalannya bukan apakah Kepresnya eksplisit mengatur force major atau tidak, karena menurut saya implisit ini pun sudah cukup. Persoalannya bukan di situ, persoalannya adalah pada apakah Anda punya alasan hukum untuk mengatakan saya terkena dampak COVID-19 dan karenanya saya tidak bisa melaksanakan prestasi. Kalau tadi dikatakan tidak bisa membayar karena di rumah, saya hakimnya saya tidak bisa mengatakan Anda tidak terdampak. Dan Anda tidak bisa menggunakan Kepres walaupun eksplisit untuk tidak membayar kewajiban Anda. Karena semua bisa dibayar baik di rumah atau di mana saja sudah online. Jadi alasan hukum itulah yang kemudian harus diperhatikan oleh hakim, oleh kita semua pada saat bicara tentang apakah ini ketentuan ini bisa dijadikan dasar COVID-19 ini untuk tidak melaksanakan atau melaksanakan prestasi. Karena kalau terkait dengan deklarasi COVID-19-nya sendiri, dari sisi negara, saya pikir itu sudah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang melalui Perpu dan Kepres tadi. Demikian. Terima kasih banyak. Mas Denny, pendek sebelum saya ke Bang Rido, bisa kita simpulkan masyarakat mengabaikan pandangan para pejabat kita yang mengatakan Kepres itu bukan force major? Ya, saya harus membaca lagi ya apa pernyataan Prof. Mahfud kalau betul demikian. Kalau saya sih mengatakan ini force major. Ada kemudian tetap pelaksanaan prestasi dilakukan negara. Ya begitulah kita. Selalu saja ada 1-2 kasus yang kemudian deviasi, menyimpang dari apa yang seharusnya. Dan saya tidak melihat itu kemudian sebagai argumentasi itu bisa dijadikan pintu masuk. Toh ternyata ada yang melaksanakan prestasi. Tetapi tetap tidak kemudian mengabaikan bahwa sudah ada Kepres keadaan bahaya.
Saya habis ini akan search, Mas Erwin, apa pernyataan pejabat kita, kalau tidak salah tadi katakan Pak Mahfud, yang mengatakan kepresnya bukan kepres force major. Apakah dia maksud kepres 11? Apa kepres 12? Karena secara bobot, saya melihat kepres 12 lebih force major daripada kepres 11. Kalau kepres 11 hanya bicara tentang darurat kesehatan, kepres 12 itu bicara tentang bencana nasional. Itu bobotnya, force major-nya lebih daripada kepres 12. Karena itu saya tidak aneh kalau kemudian meskipun sudah ada kepres 11, dikeluarkan lagi kepres 12 kemudian. Nah, yang dimaksud oleh Pak Mahfud kepres yang mana nih? Itu juga tidak hanya Pak Mahfud, Mas Denny, tapi juga ada tindakan-tindakan hukum pejabat lain seperti Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa meskipun kita paham ini fakta noter loh, kita semua paham ini ada situasi darurat bencana, tapi ya kebijakan dari seorang Menteri Keuangan mengatakan bahwa ya kita kan terikat kontrak, silakan aja jalannya seperti yang katakan mereka. Tapi terima kasih Mas Denny, saya pikir cukup. Nanti saya ingin sekali diskusi banyak. Jadi memang sebaiknya tadi menteri-menteri itu pun harus dijelaskan apa itu force major. Saya nggak yakin Bu Sri Mulyani paham juga. Dia bicara bonafeditas kementerian, dia bicara identitas Indonesia dan lain-lain yang juga pasti ada alasannya. Tapi itu tidak menafikan bahwa kepresnya sudah mendeklarasikan force major. Oke, terima kasih Mas Denny. Saya pindah ke Bang Rido. Bang Rido, ya. Ini gimana nih Bang Rido? Walaupun Mas Denny mengatakan bisa kita simpulkan ini force major, tapi dalam faktanya kan tidak imperatif, tapi fakultatif. Nah, dan apa yang bisa Bang Rido katakan dalam pernyataan statement terakhir? Ya apapun itu ya yang disampaikan oleh kita bersama gitu loh. Tapi pada prinsipnya ujung-ujungnya ya hakim juga nantinya gitu loh, yang menentukan force major atau tidak gitu loh. Karena dalam praktek kan kita belum ada kejelasan secara real mengatakan bahwa ini force major. Dan semoga nggak terlalu banyak pergi ke pengadilan gitu loh. Walaupun kata Mas Najib dan Mas Erwin, ini nanti jadi panen advokat. Ya, mudah-mudahan kita senang aja kalau misalnya kita dapat rezeki, tapi datu sisi bahwa harus ada penyelesaian gitu loh, nggak jadi chaos gitu loh. Ini kan kita harapkan adanya penyelesaian dan pemerintah seharusnya memikirkan itu gitu loh. Pemerintah bisa memberi satu bentuknya peraturan apa, tentu Prof. Denny yang paham gitu loh. Dan ini saya rasa penting karena nanti jadi chaos dan bukan harapan kita juga banyak permasalahan hukum di Indonesia ini. Terima kasih Mas Erwin. Sama-sama Bang Rido. Terakhir Bang Najib. Ya, buat saya kepres yang ada tadi 11-12 tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi yang harus memenuhi kewajiban dengan dibenturkan atau berhadapan dengan keadaan force major. Para pihak yang mengalami kondisi melakukan kewajiban tapi terbentur dengan persoalan PSBB atau kepres ini sebagai bencana nasional, saran saya menegosiasikan ulang apa yang disampaikan oleh Sekjen tadi. Karena kalau tadi kita cermatin perspektif publik dengan private, sama juga dengan ketika perdebatan apakah kerugian BUMN itu kerugian negara. Perspektif publik beda dengan perspektif dari perspektifnya private atau corporate. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Mas Najib, Mas Denny, dan Bang Rido. Saya pikir dalam pengalaman saya memoderasi diskusi ini salah satu yang diskusi terbaik yang saya dapatkan ya, karena saya juga belajar banyak dari banyak perspektif ya, dari Mas Denny, Bang Najib, Dery, dan Bang Rido. Terima kasih sekali lagi, Mas Denny, jangan kapok untuk diundang lagi kita diskusi IKADIN ke depan. Saya berharap. Bang Najib, terima kasih sudah mengganggu. Bang Rido, terima kasih. Ini Mas Denny Jakarta dan Bang Najib di Yogyakarta. Dan kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi ini. Saya pikir tadi hampir 70-an yang sudah ikut juga. Mereka minta ini salah satu yang paling menarik ini presentasi Mas Denny. Kami akan coba share juga nanti bisa di website IKADIN ataupun dalam medium lainnya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai jumpa, selamat sore dan sampai jumpa dalam Legal Update selanjutnya. Selamat sore semuanya. Sehat.